Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Putri, NIM 20410502081. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Langsung saja, yakni yang pertama, pengertian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tujuan kebijakan fiskal yakni terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mencegah pengangguran. Yang ketiga, stabilitas harga. Yang keempat, mendorong laju investasi. Dan yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, ekspansif, yakni bagaimana pemerintah itu banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi. Contoh, pemerintah memberikan subsidi dalam hal-hal tertentu. Kemudian yang kedua, ada kontraksional. Kontraksional adalah kebijakan penetapan di mana pemerintah itu mengurangi uang yang beredar di masyarakat, atau pemerintah meningkatkan pendapatan dengan cara pemerintah akan meningkatkan persentase pajak. Komponen kebijakan fiskal terdiri dari 4 macam. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi. Dan yang terakhir, pengelolaan utang atau surplus. Instrumen kebijakan fiskal di sini terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama, anggaran belanja seimbang. Yang kedua, pembiayaan fungsional. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Yang kelima, stabilitas anggaran otomatis. Dan yang terakhir, pengelolaan anggaran. Fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam atau sumber daya manusia. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Yang keempat, distribusi. Yang kelima, stabilitas. Dan yang terakhir, pembangunan. Ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Di sini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Kemudian, ada fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Kemudian ada instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, jizyah. Jizyah adalah pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang tinggal di negara-negara Islam sebagai imbalan dan perlindungan. Yang kedua, ada ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan yang disebabkan oleh perang. Yang ketiga, ada fai. Fai adalah harta rampasan tanpa melalui peperangan. Yang keempat, ada zakat. Zakat adalah harta yang dikeluarkan karena sudah mempunyai harta sampai 1 nisab.
Yang kelima adalah kharaj. Kharaj adalah pajak yang dikenakan kepada tanah di mana tanah itu adalah hasil dari kekuasaan. Yang keenam ada nawaib. Nawaib adalah pajak yang dibebankan kepada umat Islam di mana negara itu mempunyai kesulitan ekonomi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir ada amwal fahlah. Amwal fahlah adalah di mana ada harta-harta yang pemiliknya tidak diketahui. Mungkin cukup sekian tanggapan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.